cerdas dan berdaya. Berdaya. Mana nih ibu-ibunya yang udah aktif nih? Kak Citra, halo tetangga. Kak Asri, Kak Cici. Baik, sebelum memulai acara ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Semoga acara berjalan kondusif dan ilmu yang dapat bermanfaat. Untuk yang muslim, saya pandu dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu untuk tata tertib webinar Zoom pagi ini tadi sudah diinfokan oleh Kak Ayu. Jadi saya tambahkan lagi untuk bertanya bisa di kolom chat. Kemudian nanti bila ada waktu bisa yang berkenan untuk sharing refleksi. Nanti bisa untuk chat juga. Lalu untuk materi webinar bisa diberikan nanti setelah webinar usai. Perkenalkan, saya Ulfa Pratiwi, bertindak selaku moderator dalam Zoom meeting Ibu of the Month Sumakala, Sidina Sumakala, dengan tema homeschooling dan pendidikan inklusi dengan pemateri Ibu Yuni Patriati, yang profilnya ini luar biasa sekali ya, dengan nama lengkap Ibu Yuni Patriati Susetyaning Diah, ibu dari 4 orang anak, yang terdiri dari 1 perempuan dan 3 laki-laki, punya kisah perjalanan hidup yang dekat dengan dunia seni. Kemudian selain hobi baking dan cooking, senang dan selalu tertarik berkecimpung dalam dunia pendidikan. Masya Allah, Ibu Yuni. Kemudian latar belakang pendidikannya pun menarik, yaitu S1 Pendidikan Dunia Usaha, Pendidikan Ekonomi dari FKIP Universitas Mula Warman. Kegiatannya saat ini yaitu owner bimbel Rumah Lebah, kemudian owner Rumah Lebah Fun Holiday Camp, founder homeschooling Rumah Lebah, dan owner bisnis kuliner online. Subhanallah, Ibu Yuni ini banyak sekali kegiatannya. Ibu Yuni sudah hadir di sini. Suara aman ya, Bu ya? Aman, insya Allah. Aman, insya Allah baik. Selanjutnya paparan materi akan disampaikan oleh Ibu Yuni. Kepada Ibu Yuni, kami persilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih khusus saya mengucapkan kepada Sidina Community sudah memberikan kesempatan untuk sekedar sharing yang biasanya ya cuma lewat chat ya, jadi agak-agak kaget kemarin. Jadi kita ngebahas tentang homeschooling. Mungkin ada tersirat ya homeschooling itu kayak kalau beberapa orang tua itu menyampaikan dan beberapa pendapat masyarakat itu kayak seperti semacam pembangkangan ya. Bahasanya seperti itu karena dulu waktu tercetus kata-kata homeschooling itu animo masyarakat dan keluarga sendiri itu menyampaikan sok pintar, yang semuanya mau dikerjain sendiri, yakin seperti mau melawan apa ya yang udah ada kayak sekolah gitu. Padahal saya juga udah lama berkecimpung di dunia pendidikan, ngajar. Tapi ketika tercetus inisiatif untuk homeschooling itu sebenarnya nggak ada peristiwa seperti mau apa ya membuat sesuatu yang berbeda. Kemarin sempat ngobrol, yang intinya nanti mohon diingatkan kalau bentuknya seperti propaganda, tapi insya Allah tidak. Jadi homeschooling itu sebenarnya sederhananya adalah pendidikan rumah. Nah, pendidikan rumah, home education, yang kami jalani sebenarnya pure. Maka kemarin ketika diminta untuk memberi materi agak aduh gimana ya, karena yang kami jalani itu benar-benar pure, oh seperti ini pengennya ngedidik anak, tanda petik. Pada saat itu hanya anak-anak kami secara ini ya ke dalam, tapi kemudian banyak kepercayaan dari orang tua yang ayo homeschooling, kemudian membuka paradigma mereka bahwa homeschooling itu hanya sebagai alternatif. Jadi bukan pilihan yang mudah. Jadi ada banyak hal yang harus dipikirkan ketika memutuskan untuk homeschooling. Artinya ada kekhususan gitu. Ini terkait dengan inklusi.
Karena jika sekolah formal itu ada berbagai macam aturan, ketika menyatakan inklusi juga ada dengan aturannya. Kalau kami apa ya, inklusi itu seperti kita punya anak yang beragam karakter, beragam tipikal belajar. Jadi ya udah, dan memang inklusi lebih cocok ke homeschooling. Itu yang pertama. Yang jelas homeschooling itu sendiri kalau menurut pengertiannya secara formal atau secara ini ya, pendidikan rumah atau pendidikan keluarga yang informal, artinya memang tidak di dalam sebuah, ya kalau kita bilang sekolah jelas ya, ada gedung yang emang formal gitu. Gedung sekolah seperti apa sih gitu. Beda dengan yang kami lakukan. Yang kami lakukan adalah benar-benar di rumah. Di rumah. Jadi situasi ada ruang tamu, garasi, semuanya dieksplor. Itu penangkapan kami tentang pendidikan rumah atau pendidikan yang dalam lingkungan informal. Sederhananya sih seperti itu. Itu paparannya sederhana tentang apa sih homeschooling. Kalau orang bertanya-tanya, sekali lagi bukan bentuk pembangkangan terhadap sebuah institusi pendidikan ya seperti sekolah, karena bertahun-tahun juga ini apa eksis di sebuah sekolah. Gitu. Kemudian, jadi kenapa ada keterkaitan homeschooling dan pendidikan inklusi? Ibarat kata seorang anak yang dengan keterbatasannya jika berada di sekolah formal maka dia harus mengikuti berbagai macam peraturan dan prasyarat. Sementara jika bicara inklusi berarti anak-anak special need, anak-anak berkebutuhan khusus. Yang kalau mau dipaksakan seperti yang sekarang sudah ada SD, SMP yang juga inklusi. Tapi pada kenyataannya beberapa sekolah yang ditunjuk untuk inklusi masih terkendala karena sebetulnya anak-anak special need itu lebih mudah ditangani atau mengalami proses pembelajaran bersama orang tua. Itu untuk basicnya ya. Lain ketika nanti sudah ditemukan bakat, minat, kemudian diarahkannya kemana, itu bisa kita minta bantuan dengan pihak lain. Nah, artinya dalam hal ini anak-anak yang bersekolah atau belajar di homeschooling memang anak-anak spesial, tanda petik, walaupun tidak berkebutuhan khusus secara spesifik. Seperti itu. Kemudian sebenarnya mengacu kepada ada berbagai macam jenis dan model homeschooling. Jadi ada homeschooling yang tunggal, kemudian homeschooling majemuk, dan homeschooling komunitas. Dari ketiga itu kami pernah menjalani homeschooling tunggal sebagai orang tua dari anak kami yang pertama. Kemudian yang sekarang kami berkecimpung di homeschooling komunitas yang terdiri dari beberapa orang tua. Hanya saja kembali lagi jujur, orang tua benar-benar nitipkan anaknya gitu. Jadi anaknya dititipkan kepada kami, yang orang tua seperti biasa hanya mendengar kabar, tapi tetap ada kita pandu untuk tetap terus berinteraksi karena memang harus bersinergi ya dan berinteraksi seperti itu. Jadi yang kalau di pengalaman homeschooling tunggal itu kami membuat keputusan bersama dengan anak, sekali lagi tidak mudah, itu karena beberapa kondisi yang memang anak kami memutuskan lebih nyaman homeschooling. Jadi untuk homeschooling ini benar-benar kekhususan. Kemudian homeschooling yang kami sekarang kerjakan adalah homeschooling komunitas, yang di dalamnya kami juga membuat, kalau pada zamannya itu ada silabus, RPP, lesson plan, kemudian bahan ajar serta jadwal pembelajaran. Nah, intinya bukan lagi kalau seperti homeschooling tunggal itu terserah anaknya deh mau belajar apa yang mau digali kita ikutin. Tapi kalau ini karena menangani banyak anak, kita juga tetap buatkan seperti jadwal. Tapi jauh berbeda dengan ketika
dengan pola-pola pendidikan formal seperti yang udah berjalan gitu. Nah, jadi seperti itu. Kemudian agak-agak ini nih. Agak kaku karena terbiasa menjalani nggih. Jadi ketika harus ngobrol sepertinya Teorinya apa jadi yang bingung. kalau real apa yang dikerjakan ayo monggo gitu. Sesantai itu dan seluas itu. Tapi ketika memaparkan materi kok sepertinya materi berikutnya aja deh. Kalau bicara soal homeschooling dan kekhususan tadi pastinya ada keistimewaan. Kenapa beberapa orang tua sepakat, ini kesepakatan, harus ada kesepakatan. Jadi kalau biasa sekolah kita ngikutin ya, oh udah usianya sekian, udah harus masuk SD, udah harus masuk TK. Tapi kalau di homeschooling ini, kita harus memastikan itu adalah keputusan dan kesepakatan bersama. Jadi dalam hal ini anak pun dilibatkan untuk proses menyatakan, iya aku nyaman homeschooling, iya aku mau homeschooling. Jadi tidak serta-merta, ngikutin tren nih homeschooling gitu kali ya, keren nih homeschooling, padahal nggak gitu. Artinya ya keistimewaan yang benar-benar ditandai dengan apa sih yang mau dicapai, kenapa sih mesti anaknya homeschooling, banyak kok sekolah-sekolah bagus, benar, tapi balik lagi ke kekhususan tadi. Jadi ada beberapa keistimewaan yang ya saya paparkan secara materi sih, ini juga hasil browsing, karena sebenarnya kalau secara prakteknya gitu aja, sama aja ya. Suasana belajar kondusif berkaitan dengan santainya anak. Nah, tadi mungkin di paparan ada foto-foto itu, anak-anak tuh ya nggak pakai seragam itu ya. Kemudian suasananya tidak duduk bersikap lipat tangan gitu. Ya dengan ininya mereka itu buat kami adalah upaya menciptakan suasana belajar kondusif. Kemudian di ruang tamu, sometimes ke dapur, benar-benar nyemplung ke dapur. Jadi mereka bukan kayak diajak khayalan ya. Ada sih praktek masak ya di sekolah, tapi dapurnya mungkin dapur apa ya namanya? Dapur imajinasi, karena bener-bener kalau ini bener-bener sampai sudut-sudutnya ada bekas-bekas minyak ya, ini dapur, the real dapur. Nah, seperti itu. Kemudian kedua, anak menjadi subjek belajar. Jadi kalau di homeschooling ini ya biasanya paparan saya misalnya nih mau masak nih ya, dibuatkan draftnya, kemudian anak-anak ayo nih Bunda punya teks prosedur dibaca dulu. Nah seperti itu, kemudian kalian kerjakan step by stepnya, nanti ada yang tidak tahu atau ada yang tidak paham baru kita bahas bareng-bareng. Nah seperti itu, jadi anak itu menjadi subjek belajar, jadi artinya benar-benar mereka yang melakukan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, pembelajarannya lebih fleksibel. Kadang, tapi ya itu tadi istimewanya lagi, harusnya jadwalnya matematika nih, mungkin di rumah sedang ada suasana atau hawa yang gimana, Bun, ganti ya IPA, kita belajar biologi lah gitu. Boleh, tapi kita nih yang mesti kreatif, sebenarnya memasukkan unsur matematika tetap. Jadi mereka nggak sadar, itu yang sering kami lakukan. Mereka tidak sadar belajar tentang banyak materi dalam satu hal yang IPA aja, padahal nggak nyadar tuh ya, misalnya ngukur tingginya itu loh matematika, tapi mereka tidak menyadarin itu. Jadi seperti itu. Kemudian yang keempat, yang jelas menciptakan kondisi pergaulan aman. Aman dalam hal ini ya kita yang nggak bisa salahin. Kalau sekolah formal satu kelas itu ada 30, ngebayangin aja betapa setengah matinya guru ketika dipaksa harus, anak saya nih harus diperhatikan banget, harus begini. Itu repot banget. Udah pernah dirasakan dengan 2 guru pendamping juga tetap belum terakomodir. Maka istimewanya homeschooling itu, karena memang komunitas yang diciptakan jangan kelewat besar lah, takutnya tidak maksimal. Yang jelas pergaulan yang aman ini di sini
mereka ya seperti saudara, karena emang rata-rata yang bergabung bersama kami adik kakak, konfliknya seru, tidak seperti menghadapi anak-anak formal. Itu konfliknya justru sebenarnya lebih luar biasa. Tapi dari si pergaulan orang tua merasa ya alhamdulillah karena kami memang maksimal untuk mengawasi. Dalam hal ini saya bermitra dengan suami dan dengan anak pertama. Jadi benar-benar home education, bapak, ibu, kakak. Jadi memberikan pengajaran ke adik-adik. Jadi baru ini menemukan, oh iya benar homeschooling. Biasanya itu kalau orang tua lain ya nitipin ke kami berarti yang homeschool, yang mereka berarti bukan praktisi kan, anaknya saja yang dititipkan. Sementara kalau kami merasanya benar-benar karena memang ada anak kami juga. Kemudian yang kelima atau berikutnya, aduh sampai kesel. Anak-anak akan siap terjun ke lingkungan masyarakat, nggak mikir yang muluk-muluk sih. Bagaimana mereka ketika ada tetangga lewat, kami negur mereka, jadi belajar. Oh, kalau ada tetangga ini realnya negur gini. Kalau sementara banyak hal yang kalau di formal mungkin masih apa ya, masih berupa tekstual, tidak bisa langsung dikerjakan secara ini. Kemudian ini ada postingan di lapangan nih. Pada saat akan menggunakan lapangan, mereka kami ajari untuk seperti permisi dengan seperti yang mengkoordinir lapangan lah. Mereka yang menyampaikan, kemudian mereka menjaga diri mereka karena itu ada di lingkungan masyarakat gitu. Yang kita bukan sekolah nih. Banyak orang yang masih ngejudge, ini sekumpulan anak apa ini ya gitu. Tapi kalau sekolah kan udah jelas nih dengan seragam, oh itu anak sekolah dimaklumi. Tapi ketika anak homeschooling masih banyak kadang perdebatan. Kemudian yang selanjutnya keistimewaan dari homeschooling itu sendiri adalah membentuk karakter anak. Seperti tadi disampaikan, itu nampak ada yang kakak yang besar melakukan pembimbingan ke adik-adiknya, itu melatih kesabaran secara nggak langsung karena kan lintas usia ya. Sementara kalau di kelas-kelas kan itu memang kami ada pengelasan pembelajaran, tapi hanya di jam-jam tertentu. Jadi lebih banyak berinteraksi, bersinergi. Jadi bagaimana si kakak belajar sabar dan si adik belajar tidak menjajah yang kakak gitu. Artinya menjajah dengan segala keinginannya. Otomatis terbentuklah beberapa karakter yang memang kita inginkan dan kita harapkan. Kemudian, nah ini tadi perhatian individu. Ada beberapa anak yang bersama kami itu memang special need, ada yang slow learner, ada yang autis. Jadi dalam hal ini kami mengajarkan kepada anak-anak yang lain untuk care, untuk peduli. Jadi mereka bukan yang aku nggak mau berteman sama dia karena dia aneh gitu. Ada awal-awal itu seperti itu. Jadi kita sampaikan sampai pada akhirnya mereka bantu kami untuk melakukan pembelajaran ataupun tindakan secara individu. Jadi nggak lelah sendiri. Jadi bukan antara murid dan hanya berfokus pada guru, tapi teman-teman bantu banget. Jadi perhatian individu dalam hal ini ya mereka jadi memahami berhadapan dengan, mohon maaf saya sebut namanya Aska yang autis, kemudian mereka ngerti pada saat Aska datang harus disambut. Jadi yang benar-benar memahami secara individu, kenal banget dengan teman-temannya, baik kekurangannya maupun kelebihannya. Kemudian yang selanjutnya yang jelas adalah mempelajari agama dengan lebih baik. Terlepas dari konteksnya mungkin komunitas homeschooling yang beragama selain Islam, yang jelas keinginan orang tua sebenarnya simpel sih, anak-anak tahu ajaran agama sehingga menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya tuh lebih lebih real, lebih nyata. Seperti di tempat kami itu sebelum memulai aktivitas kami melaksanakan sholat duha kemudian mengaji dan itu dapat semua. Dan penanaman ketika di awal misalnya ada sebuah peristiwa maka kita akan mengkaitkannya dengan pembelajaran agama, misalnya ada perilaku dan segala macam.
Kemudian yang jelas dari semua hal yang saya paparkan secara sederhana tadi, sebenarnya metode pembelajarannya, maka begitu ketemu dengan kurikulum Merdeka kami bilang yes, ini sudah lama sebenarnya kami terapkan, hanya saja mungkin kami tidak ketemu bentuknya. Seperti Best Learning Project, itu kan capaian dari kurikulum Merdeka ya, yang semuanya dikerjakan gitu. Bukan hanya dibaca, dipahami, kemudian aplikasinya antar aja deh. Gitu. Tapi kalau di sini tidak. Kemudian ada blended activity yang mengkombin semua aktivitas pembelajaran. Contoh nih lagi masak, yang sederhana apa ya, masak cireng deh. Mereka akan disuruh menggali dulu cireng itu bahan dasarnya apa, kemudian seperti apa prosesnya sampai menjadi tepung, misalnya tepung kanji, kemudian membahas tentang bawang daun, cara tumbuhnya segala macam, semua lengkap. Yang intinya sebenarnya sederhana sih, mereka pada akhirnya akan menggoreng cireng dan menikmati bareng-bareng. Tapi sebelum sampai kepada proses itu, mereka banyak belajar. Jadi semua mata pelajaran di blended, kayak di blender, di jus. Akhirnya jusnya jadinya tuh enak gitu, cireng. Sederhananya cireng, tapi banyak yang dibahas dari cireng itu sendiri. Itu di kami blended activity. Dan kurikulum Merdeka pun seperti itu. Artinya makanya kemarin waktu di awal saya masuk ke Ibu Penggerak, ikut pelatihannya, Masya Allah, kita ya nggak tergopoh-gopoh lagi seperti keluhan teman-teman yang, kurikulum Merdeka kayaknya berat ya, gini. Kita udah laksanakan itu dari kurikulum 13 juga. Jadi memang lebih ini. Kemudian ada individual approach, pendekatan secara individu, yaitu tadi, kenapa metode yang paling pas buat anak-anak yang spesial need atau pendidikan inklusi itu ya homeschooling. Maka homeschooling biasanya orang memang identik dengan inklusi karena ada banyak karakter, banyak model-model pembelajar itu jadi satu. Kemudian kita melakukan pendekatannya secara individual approach itu juga berlaku bukan hanya kepada anak-anaknya spesial nih, tapi juga pada anak-anak reguler. Kami membahasakannya anak-anak reguler atau memang siswa lain lah. Tetap mereka kan punya satu hal yang mungkin cara belajarnya, aku kalau sambil ngelamun jangan ditegur ya Bun, itu aku dengerin kok gitu. Atau aku sambil bikin sesuatu, itu aku tetap dengerin kok, aku pahami. Ya terbukti ketika ditanya, disuruh memaparkan, tadi belajar apa, gimana ininya, itu menyampaikan walaupun dengan caranya masing-masing. Seperti itu sih. Kemudian lebih khusus ke anak spesial need ya, kami nggak juga bukan asal terima, karena kita juga harus tahu latar belakangnya. Dan biasanya untuk sampai kepada penanganan individual approach yang tepat itu biasanya kami menggunakan metode trial. Di awal anak-anak mau bergabung dengan kami, jadi 5 hari trial. Nanti mereka yang bilang aku suka di sini, aku nyaman di sini, itu biasanya hari kedua sudah ramai dengan kalimat-kalimat seperti itu. Udah nggak usah sampai kelima deh, udah di sini. Aku pokoknya udah di sini aja belajarnya. Aku iya, mereka bilang iya. Maka dari situ kemudian kita lakukan assessment lanjutan seperti apa, menanganinya. Jadi dalam proses trial itu bukan hanya anak yang akan bilang iya. Kami para tutornya juga akan bilang ada ketidakmampuan ketika misalnya menghadapi hal yang memang berat. Contoh misalnya anak yang harus dengan terapi khusus, karena memang kami belum menjalin kerjasama dengan terapi khusus, karena bicara soal pembiayaan kami lebih ini ke orang tuanya, silahkan diupayakan aja dulu. Kami takut dengan nominal yang yang luar biasa, takut semakin membebani. Tapi kalau misalnya mereka menangani persoalan itu sendiri, kan kami juga nggak perlu, bukan tutup mata dengan jumlah nominal yang pasti berat banget itu kok untuk anak spesial need. Maka kami juga membuat penilaian apakah kami mampu mendampingi.
baik itu anak spesial need atau tidak. Tapi biasanya kalau anak yang bukan anak yang spesial need, itu orang tuanya pasti akan memaksa. Bisa, pasti bisa Bun. Dia itu cuman over anaknya kelebihan energi, tapi bisa kok pasti Bun. Tapi kalau spesial need memang kami ada tahapan-tahapannya untuk menyampaikan. Jadi inklusinya juga tetap inklusi yang bukan asal terima aja, asal gabung dah, gabung aja deh. Ya alhamdulillah sampai sekarang kita dengan 15 siswa dan dengan tingkatan pra SD, SD kemudian SMP. Dan ini sedang dibujuk oleh orang tua untuk lanjutannya ke SMA, itu kami mikir. Nah, kalau sudah ke SMA itu udah stepnya harus lebih dipikirkan benar-benar. Jadi seperti itu aja, Bunda. Pemahaman dari saya agak bingung kecuali ditanya. Saya itu lebih suka ditanya baru jawab. Tapi kalau materi ya gini ke aku. Mungkin mungkin cukup itu ya, Bun. Baik, Ibu Yuni, luar biasa sekali paparannya ini based on experience ya Bu ya. Berapa tahun ya berarti berkecimpung di dunia homeschooling dan Kalau untuk homeschoolingnya kami baru 4 tahun. 4 Tapi tahun. kalau di inklusi udah 10 tahun lebih. Oke, Ya, bedanya apa sih Bun? Boleh ini nggak sih bisa lebih ya. detailnya tuh? Oke, jadi sebelumnya suami dan saya itu apa ya, kayak pendiri mungkin ya, mendirikan sebuah sekolah inklusi tapi formal. Nah itu, belum ke homeschooling. Dengan waktu itu, kurikulum 13 ya, yang sedang getol dan kami tetap berpendapat bahwa anak spesial itu cocok dengan kurikulum 13 karena mereka akan terlibat pasti, bukan hanya ini ya. Jadi, nah dalam perjalanan waktu saya di kelas 1, ngajarnya di kelas 1 terus. Karena itu apa ya, semacam pawangnya tuh, dan kelas 1, kelas 2 itu, harus ada ketuntasan untuk, pembentukan karakter itu yang jelas. Maka dulu kelas 1 di tempat kami, eee, tidak mengkhususkan menerima siswa misalnya gini, siswa yang belum bisa baca nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Oke. nggak apa-apa, di kelas 1. Karena kami punya keyakinan saat mereka udah ngaji, udah di UMI 4, itu akan mudah mengajarkan membaca. 3 bulan nggak nyampe, dan terbukti. Itu jadi kalau orang tua yang sibuk ya dari TK udah, apa namanya ya, ngelesin anak, tolonglah gitu kan, kasihan. Ada kok masih sekolah-sekolah yang nanti, bukan di-push, karena kalau di-push itu nanti kesannya berat. Mereka akan diarahkan ke, oke, membaca dengan cara seperti apa. Waktu itu solusinya adalah membuat kelompok baca yang baru mengenal 2 suku kata, satu kata yang sudah mulai merangkai sedikit-sedikit seperti itu sih. Jadi, nah, berawal dari situ tapi masih banyak ya keterbatasan yang kami bilang kalau kami mau ngajar dengan cara emak bapak itu nggak bisa seluas itu diterapkan di sekolah formal. Selama 10 tahun menahan itu, akhirnya pandemi. Awalnya pandemi. Oke, Iya, jadi diawali dari pandemi. rasa jawaban ya. Iya, itu pandemi, kami sempat memutuskan, udah ini waktunya berhenti dah, rehat ya dari dunia pendidikan. Sempat ngelola itu bisnis kuliner. Tapi ternyata, orang tua pada menitipkan anaknya ngaji, karena kalau ngaji pada saat pandemi nggak apa-apa, karena kan mereka wudu ya katanya, seperti itu. Sampai akhirnya, menjelang bubar pandemi, ada orang tua yang narik anaknya dari sekolah sebelumnya, dititipin langsung ke kami, "Nih Bun, aku titip anakku buatin sekolah." Wow, boleh, tapi kali ini sekolahnya konsepnya konsep kami, jangan dipaksa konsep yang ngikutin konsep pada umumnya. Akhirnya homeschooling itu yang paling kami ini. Ya sebenarnya simpel sih, caranya bapak ibu di rumah ngajar, gitu aja. Cuman mereka kalau disuruh milih, mau belajar sama bunda apa sama mamahnya di rumah, aku sama bunda aja. Sometimes kami punya guru tamu, kami pengen menghadirkan orang tua, mereka menolak, "Oh tidak, nggak mau." Nah itu jadi masih rancu sebetulnya,
harusnya orang tua itu jadi tempat yang nyaman juga untuk bilang mamaku adalah guruku. Itu sih cita-citanya. Tapi sampai sekarang yang terjadi masih guruku adalah bunda. Aduh, itu masih PR, masih Kenapa PR. kan anak-anak itu Kak nggak mau sama orang tuanya itu? Ada trauma atau gimana? Iya, kan kelihatan waktu pandemi ya. Yang Ya, orang tua yang ngajarin anak itu berapi-api. Ya kamu nih gimana sih? Ini aja nggak bisa. Dan dilemanya di saya nih, saya sebagai orang tua, saya juga guru. Tapi alhamdulillah pakai trik yang inilah ditarik ulur. Jadi ketika sama anak-anak pun mereka nggak ngerasa saya sebagai orang tua. Jadi ya itu kepatuhan sih. Ada baik. juga kepatuhan. Ya, seperti Baik, itu sih. baik Kak Beda Yudi. banget, beda banget santai dan tidak santai gitu aja. Gitu. Iya, ini ada, wow Mbak Susi, terima kasih sudah hadir. Ada pertanyaan dari Mbak Susi, kita langsung jawab aja kali ya Kak ya. Ini pertanyaannya Mbak tanya misalkan anak udah sekolah formal tapi tetap mau memberikan home curriculum itu memungkinkan nggak Mbak? Caranya bagaimana ya? Tuh. Langsung dijawab aja ya. Ya langsung aja Mbak kita. Asal bentuknya bukan seperti les ya. Itu Mana nambahin tuh? PR. Les tuh gimana di bayangan Mbak yang Wah, jangan seperti itu? itu kalau misalnya les itu kesannya mereka harus pergi lagi ke sebuah tempat lain dengan konsep pembelajaran yang berbeda. Kemudian apa ya? Yang disampaikan juga kadang-kadang nggak nyambung ya dengan sekolah. Kalau les gitu ya. Kalau menurut saya. Ada sih beberapa tempat yang mengkhususkan memang nyambung, tapi itu dengan prasyarat. Dulu teman-teman kami pernah juga membuka tempat les yang nyambung dengan sekolah, karena kebetulan satu sekolah, apa istilahnya satu lembaga. Jadi masih bisa nyambung gitu, itu sudah nggak sadar. Tapi kalau anak yang sudah di sekolah formal kemudian diberikan pendidikan rumah, sebenarnya ya aktivitas mereka di rumah itu udah sebagai bentuk home education sebenarnya ya. Kayak ayo kerjakan PR-nya tepat waktu, tidak molor-molor. Nah, sebenarnya itu ya home education yang diberikan spesifiknya seperti apa ya? Contohnya kalau sudah ada beban belajar di sekolah, kalau kami sih lebih kalau di rumah main aja. Nah, mungkin proses itu mengerjakan PR-nya sambil main. Karena kan biasanya banyak PR masih ya di sekolah Iya, formal. Kalau dibebani lagi dengan les segala macam itu berat. Jadi mungkin lebih kepada cara menyelesaikan persoalan yang dibawa dari sekolah formal deh ke home education-nya. Misalnya ada PR apa ya bahasa Inggris misalnya dari sekolah bentuknya teks. Nah, orang tuanya aja nih apa ya rajin-rajin ya berbahasa Inggris dengan praktek dengan anak. Jadi ya seperti itu sih sebenarnya. Nah, mungkin seperti itu kalau kalau menurut pendapat saya. Jadi home education-nya asal bukan menambahkan jadwal les. Itu bukan home education. Jadi perpanjangan atau memperluas media belajar dari yang didapat dari sekolah formal itu sih. Nah, contohnya, ayo kita kerjain PR-nya bareng-bareng. Nah, misalnya pelajaran IPA nih, tentang apa ya, tentang yang mudah nih, itu apa, gunung meletus. Nah, gunung meletus. Kalau di sekolah konteksnya hanya ada paparan materi, kemudian cerita, kita bisa sambil praktekkan. Oh coba ya kita ya, coba kayak yang ini medianya, walaupun ini nggak real loh ya, bukan dikasih bubuk soda kemudian gunung meletus, bukan. Tapi ini hanya simulasi. Mungkin seperti itu sih home education, sederhananya. sudah. Jadi kayak lebih aplikatif di rumah gitu ya, metodenya lebih apa ya santai gitu ke Iya, anaknya. lebih Jadi nggak santai. tegang kayak belajar gitu ya Kak Ya, ya. benar-benar. Benar. Baik, kasih Kak ini. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Reni. Kalau nggak suka nggak sabaran saat ngajarin anak-anak, oh ini PR mama-mama ini. Kadang suka kasihan sama anaknya kalau nggak ngerti-ngerti, tapi juga suka jengkel, jadi diomelin. Itu gimana cara menajamkan kesabarannya ya Mbak? Katanya. Terima kasih. Ini Menajamkan. PR ibu-ibu nih kayaknya. Semuanya Iya. deh.
Ya itu emang dari dulu ya seperti itu, juga heran sebenarnya anak saya kalau ditanya, tapi alhamdulillah kalau anak saya ditanya, eee, ya enakan belajar sama bunda mungkin ya kalau ketemu sama bu guru, karena mereka juga punya guru lain kalau anak saya pribadi. Ke bunda walaupun galak, nah ini, galak itu nggak apa-apa, tanda petik ya, asal jangan nggak sabar terus ngejitak gitu. Aduh. Iya, karena ini masa untuk apa ya, berdebat ya anak untuk oke, kamu boleh berdebat, kamu boleh ngedebat saya, kamu boleh marah dengan statement saya, tapi caranya harus benar. Jadi di rumah saya ngalamin juga, ngajarin anak saya sendiri yang, gitu. Cuman apa ya, ya itu tadi, tinggal kita ngarahin aja. Kalau misalnya kita dengan emosi, ujung-ujungnya pasti nanti ngejitak atau nyubit gitu. Yang itu jangan. Tapi nggak apa-apa, karena biasanya ngeyel ya bahasa Jawanya tuh, anak tuh suka ngeyel sama orang tuanya. Nggak apa-apa, diarahkan aja ngeyelnya itu ke ngeyel yang positif. Karena gini, itu nanti berguna sih buat mereka misalnya nanti kayak debat yang santun. Intinya ya tetap diingatkan nih ngototnya nih sama orang tua nih ya, kalau enggak nih nggak dapet surga gitu. Ya harus sabar emang. Nah itu. Gimana ya jawabnya harus sabar. Sabar ya. Ngejalaninnya saya up down dengan murid-murid juga saya jujur yang anak-anak di komunitas homeschooling. Bunda kalau misalnya sudah menyampaikan sesuatu dan kalian tidak ikut, Bunda akan marah seperti ibu kalian di rumah. Tapi enggak, Bunda lo marahnya nggak kayak di ibu saya di rumah. Enggak kan Bunda gitu, tetap ngotot. Karena ya itu, ibu-ibu biasanya berujung fisik, saya juga kadang-kadang cubit dikit. Itu tapi sering-sering deh, nggak Gak apa-apa usah jadi. begitu. Cubit dikit. Iya. Mungkin ada triknya kali Mbak. Ini Mbak Yuni gimana kalau ngerilis emosi kali Mbak? Kadang kan kayak Oh, kita iya. harus mengosongkan emosi dulu Ya, atau gimana itu dengan Mbak? diam. Mindset yang harus dibagi ke kami. Iya betul. Dengan diam. Jadi kalau Bunda diam itu tandanya Bunda marah, dan Oke. saya biasa lebih baik saya diam, kemudian mengalihkan, sampai nanti akhirnya, "Bun, maaf, lanjut Oke. lagi ya, Bun." Diam, dan itu komitmen bersama. Kalau kamu tidak setuju, kamu seperti apa, dan Bunda akan menangkap itu. Kemudian kalau Bunda tidak sepakat atau Bunda marah, Bunda akan begini. Itu belajar tentang komitmen. Jadi kalau ngamuk, ngamuk aja situ. Kalau misalnya kamu mau guling-guling, Bunda nggak akan ngebujuk. Karena ada konsekuensinya dan kita sudah buat komitmen. Sampai pada batas apa, kesabaran Bunda, Bunda akan diam. Sama seperti suami. Suami kalau misalnya anak-anak lagi susah dikasih tahu, suami akan tinggalkan. Tidak kasih materi sampai mereka nyadari kesalahan. Maaf ya tadi. Ayo, jadi reviewnya ke saya. Jadi kalian tadi ngapain gitu. Ada keterbukaan aja deh. Kamu maunya Bunda ngajar dengan cara seperti apa gitu. Jadi diajak untuk apa ya namanya? Aku tuh ya kalau mau belajar, aku maunya belajar Bunda tuh nggak pakai emosi. Ya oke, tapi nah gitu. Tapi kamu keluarkan syaratmu. Jadi kita saling berini aja. Kayak gitu sih selama ini yang terjadi gitu, nggak ada yang harus gimana ya, sabar setipis tisu atau apa gitu enggak. Ya udah dijalanin aja dengan komitmen aja, konsekuensi. Komitmen. Berarti Komit buat komitmen, buat oke, perjanjian. perjanjian. Dan kita juga mendengarkan anak ya Kak Iya, ya. harus. Itu poinnya tuh kayaknya itu. Benar, benar. Jadi, Heeh, ada seperti itu. Pokoknya buat komitmen lah dulu di awal seperti apa. Kayak gitu sih. Kalau enggak ya berang udah, nggak pernah cocok dan aku ya. nggak mau belajar sama mamaku itu sedih. Sedih banget. Aduh, urusan mama papanya jadi kebuka ke bunda semua dong tuh curhat Jadi anak-anaknya. benar, tapi ya sambil kami kemudian menyampaikan bahwa orang tua seperti ini, seperti ini, karena kami juga berusaha dekat dengan kedua orang tua mereka. Baik, Jadi ya, jadi jembatan. Kami gimana? jadi jembatan. Berusaha untuk jadi jembatan. Gitu aja. Baik, Bunda Yuni terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Desti. Ini waktunya masih cukup ya untuk tanya jawab ya. Saya lanjut lagi. Ini ada tentang pendidikan inklusi yang ikut homeschooling.
Apakah di homeschooling untuk anak tipikal ada guru khususnya? Lalu bagaimana cara menangani anak tipikal yang tantrum ketika sedang proses belajar? Oke. Eh, Pertama, kalau yang kami jalani sampai hari ini, kami tidak punya guru khusus karena setiap guru, contohnya suami dan anak saya yang paling besar itu adalah terapis. Oke. Itu apa ya kata orang, keluarin dari hati. Itu kayak mustahil, tapi emang alhamdulillah kami nggak punya background khusus untuk anak special need. Tapi dari dulu saya dan suami sepakat keluarkan dari hati. Tapi dan tanda petik di awal kita juga menyarankan untuk anak itu terapis karena apapun yang terjadi harus tetap ada kolaborasi dengan ahlinya. Misal nih, kalau yang selama ini ke kami eh ya tetap emang harus ada keterbukaan yang banget dengan orang tua, tidak boleh ada yang ditutupi karena masih banyak orang tua yang nutupi situasi anaknya yang ABK, kami menyebutnya anak ABK. Itu ditutupin. Enggak, dia udah enggak tantrum, dia enggak ini kok apa pokoknya kalau dikasih perintah ngikut aja. Tapi pada kenyataannya, nah ketika 2 hari kami lakukan trial, waduh, ada yang kondisinya berat, mendengarkan perintah sederhana pun tidak mau, itu kami menyarankan untuk ke spesialisnya dulu, ke terapis dulu. Jadi harus tetap ada kerjasama. Jadi bukan asal homeschooling inklusif pasti diterima gitu. Karena itu tadi kami mengedepankan unsur kejujuran. Takutnya diterima nih karena biasanya prestise anak ABK itu besar loh. Besar di harga. Tapi benar. Tapi kami nggak mau bermain-main dengan itu karena ini berkaitan dengan nurani nggih. Jadi kita coba diterapi aja dulu. Kalau berat kondisinya karena anak spesial ini punya kespesialan juga, mau dia usia berapapun masuk ke sebuah lingkungan pendidikan, dia nggak dilihat dari usianya. Tetapi dari kesiapan dia belajar, tanda petik, bukan belajar kayak matematika, tapi belajar dengan lingkungannya. Kan spesial need itu dulu, nanti pada step usia berapa dia baru bisa yang apa ya namanya, aduh ketutup videonya maaf, bisa Iya. ketutup, ketahuannya otomatis. Mohon maaf, bukan sengaja. Jadi ya intinya inklusi juga, ya itu tadi, kami melihat ada berat, sedang, ringan. Konteksnya kalau ringan, ya ayo langsung aja gabung. Biasanya itu yang kalau salah asuh gitu, yang tingkahnya over aja sih dari anak pengasuhan. Tapi kalau yang dengan kekhususan itu memang kami minta untuk terapi dulu, kemudian hasil terapinya kami akan buatkan asesmennya, kemudian baru kita bicarakan dengan orang tua seperti apa, dan tetap kerjasama dengan orang tua. Misalnya kami berlakukan seperti ini di sekolah, silakan dilanjutkan di rumah seperti ini, supaya nyambung. Nah, itu sih nyamannya kalau di homeschooling kan ya karena siswanya juga tidak banyak, memang kami tidak mau banyak gitu ya, itu tadi bisa lebih lebih cepat rampung insya Allah. Alhamdulillah selama ini perkembangan anak-anak spesial need kami dilaporkan orang tua yang nggak pakai embel-embel bohong ya, the real gitu, seperti itu sih Mbak. Ini caranya mungkin menangani anak yang sedang Oke, tantrum. oke. Agak kelupa. Menangani anak yang sedang tantrum biasanya kami melibatkan anak-anak lain juga. Nah, jadi misalnya dia tidak diturutin nih, mau makan misalnya tidak pada jam yang barengan dan memang sudah ditentukan. Temannya akan bantu nih sembunyiin tempat bekalnya dulu. Kemudian ya bujuk aja lah, anggap aja dia normal. Nanti ya gini gini gini. Yang dia sampai mendengar banyak kata kita. Yang kalau kejadian di kami sih tantrumnya sampai yang kayak gitu aja sih, dan tidak yang karena memang kami
tidak menerima dengan kondisi yang parah yang tidak mau mendengarkan. Kalau itu kan memang harus pakai terapis. Dan kalau menterapis anak-anak yang sedang tantrum, kalau kita tidak ajarkan ke anak-anak yang lain dulu tentang sikap pengertian, kita bisa dibilang sadis karena ujungnya bisa gelut. Gelutnya tanda petik. Kondisi tertentu kita harus paham mana yang boleh diperlakukan dengan misalnya untuk dia melepaskan energinya kita peluknya seperti apa supaya tidak melukai. Yang seperti itu sih. Ya paling dipeluk rapat-rapat kalau dia yang tantrum banget gitu. Yang jelas jangan sampai dia menyakiti dirinya. Biasanya kalau anak-anak yang tantrumnya berlebih kan identik dengan menyakiti diri. Seperti itu sih. Kalau misalnya dia nggak nurut dengan perintah kita atau fokusnya kurang, biasanya kita punya meja pojok, dia duduk, kemudian kita posisikan yang dia selesaikan dulu apa yang bukan perintah sih, ini dari kita. Kalau dia selesaikan, baru kita buka mejanya, kita lepas. Memang ada area khusus ya untuk mereka tantrum dengan aman gitu ya. Iya, dan memang harus berjaga dengan situasi aman. Maka kalau di rumah kan enaknya itu. Betul. Dan pengertian teman-temannya udah kita luaskan, maka mereka akan membantu. Misalnya dia mau lari nih keluar pagar, temannya rame, tangkapin. Tapi sudah dikasih tahu bagian mana yang kamu harus pegang kuat, mana yang nggak boleh. Takutnya menimbulkan bekas. Nah, bekas itu. Seperti itu sih Mbak, sama ini. Oh, baik, Mbak Yuni. Terima kasih. Ini sebelum Mbak Vina, saya juga mau ada pertanyaan dong buat Kak Yuni nih. Kalau misalnya untuk homeschooling komunitas yang dikelola sekarang, ini untuk kesetaraan dengan pendidikan formalnya bagaimana ya Kak? Maksudnya kan ada yang paket A, B, C itu, apakah didaftarkan juga atau bagaimana itu untuk kalau misalnya adik saya kebetulan kan juga homeschooling, dia terdaftarnya di PKBM. Nah, untuk yang di rumah lebah ini bagaimana, Kak? Iya, sama. Kebetulan kebetulan lagi nih. Ada sebuah PKBM yang memang sudah mengenali kami dari sejak pendidikan inklusi formal dulu, itu udah kenal banget sama kami, kemudian menawarkan. Awalnya kami mau benar-benar lepas dah, karena memahamkan ke orang tua, ijazah mah gampang bisa ikut PKBM manapun. Tapi ketika kami ditawarkan ya udah, karena kami itu memang biasanya mentoknya di urusan administrasi nih. Jadi bersyukur banget ketika ada sebuah pusat kegiatan belajar yang menaungi kami. Jadi beliau hanya mengingatkan, ini nanti sebentar lagi ANBK nih, jangan lupa ya muridnya diantar gitu. Dan ujian paket, ya kami pakai ujian paket A, B, nggak tahu ini nanti yang C. Jadi sementara ini A dan B dulu. Jadi mereka dapat juga ijazah yang formal. Ya alhamdulillah sekarang homeschooling udah nggak dianggap aneh lagi dan udah dirangkul sama pemerintah, alhamdulillah. Dan ya itu jalan mudahnya seperti itu. Iya, berarti tetap di bawah naungan dari Kemdikbud ya PKBM-nya itu ya Kak Yuni ya. Jadi ya, benar, untuk lanjut ke jenjang selanjutnya pun insya Allah aman ya. Aman. Artinya kan memang ada kekhususan waktu, kekhususan sifat anak, maka dia bergabung di homeschooling. Artinya enggak kita juga sarankan selamanya. Artinya ketika persoalan dia sudah bisa diatasin, ayo ke formal, karena biar gimana pun ya perlu itu. Gitu aja sih. Kecuali memang orang tuanya ngotot, aku pengen dia dihabisin di bakat minatnya aja deh, nggak usah ngurusin soal formal, ya monggo gitu. Kita temenin sampai dia menemukan bakat dan minatnya seperti apa. Seperti itu sih Mbak. Ya. Makasih Kak Yuni, ini masih ada pertanyaan dari Mbak Vina. Tadi kan sempat dibahas tentang metode UMI untuk anak kelas 1. Boleh di-spill nggak teknisnya bagaimana Mbak? Jadi sebenarnya ini kebetulan suami ini juga mengikuti pelatihannya ya, metode UMI. Kan banyak tuh, ada yang Qiroati, kemudian Iqro, salah satunya UMI. UMI ini sebenarnya kalau misalnya
Tapi kami ini sudah mendapat izin khusus untuk tidak menerapkannya secara saklek. Karena kalau secara saklek, kalau belum tuntas di lembar 1 nggak boleh naik di lembar 2. Tapi kalau itu terjadi di anak spesial need, apa kabar? Nggak naik-naik gitu. Jadi kami sudah dapat izin, khususnya suami sudah dapat izin untuk menyelenggarakan metode UMI, tapi menyinkronkan dengan situasi inklusi. Alhamdulillah banget itu. Kalau di sekolah-sekolah formal yang pakai UMI, dia harus ikuti aturan. Dan memang aturannya UMI ini ya gitu. Kalau nggak tuntas di lembar 1, nggak akan bisa naik di lembar 2. Dan itu buat kami sebenarnya menghambat ya kalau untuk anak-anak ABK, untuk menyebutkan A, ba, tata itu aja udah syukur. Artinya tidak sampai kepada kesempurnaan. Gitu. Itu metode UMI. Kenapa kemudian sudah di UMI 4 baru kita kasih belajar baca dan cepat? Itu karena sudah lewat 2 suku kata. Nah itu sih sebenarnya itu sih. Kalau metode UMI banyak kok bisa di ini nanti bisa dicari apa ya penjelasan tentang metode UMI segala apa itu bisa bisa banget itu banyak apa ya, banyak sumber yang di luar deh kok. Saya menjelaskannya secara ini nggak bisa karena ya itu tadi kami semuanya dikolaborasi disinkronkan dengan situasi homeschooling dan inklusi tadi. Jadi kami agak bukan bukan tidak ikuti aturan, bukan karena sudah konsultasikan juga. Itu seperti itu sih. Dan metode UMI yang buat kami untuk ngaji dan membaca itu yang paling cepat karena nanti di buku 5 UMI itu kan ada penjelasan tuh setiap mereka rangkaian huruf sama seperti di metode belajar yang membaca yang saya terapkan di buku 3 itu belajar bukan hanya belajar membaca bukan cuma bisa membaca tapi memahami. Misalnya nih pagar. Pagar. Apa tuh pagar? Ayo siapa tahu. Seperti itu. Jadi langsung belajar sambil apa? Belajar membaca sekaligus memahami apa maksud dari yang dibaca. Nah itu buat kami supaya tidak terkendala nanti ke depannya kalau sudah pada bisa baca tapi nggak memahami apa yang dibaca. Seperti itu sih. Metode ini juga. Wah ini Kak Ovi juga pakai metode UMI Mbak buat anak-anak di rumah. Ini sepertinya mulai familiar untuk metode UMI-nya ya Kak ya. Saya juga share ini sepertinya. Ini Kak Yuni untuk kameranya bisa di-on-kan kembali nggak ya? Atau ada kendala? Ini sepertinya ada kendala ini sudah gitu. Ini entar coba. Ya. Apa harus di refresh ya? Kok tiba-tiba? Iya, tiba-tiba bingung. Ini tim ahlinya lagi ikut pameran pendidikan. Ada yang bantu anak. Tadi nggak bisa di-on-kan ya ini ya, berarti dari aplikasinya ya Kak ya? Bunda Yuni dengan handphone atau dengan komputer, Bu? Joinnya. Yuni hilang. Apa sinyal? Kayaknya sinyal deh Kak ya. Loncat tadi. Nah. Apa ya? Aduh, nggak bermaksud ini menutupin video. Masya Allah. Apa yang terjadi? Jujur kalau yang seperti ini kadang-kadang saya tuh masih katro ya padahal ngajari ke anak-anak ayo jago IT harus bisa Sudah ada. Oke, mohon maaf ya, tidak berhasil. Ya Allah berarti harus belajar menggali IT lagi sebelum maksa anak-anak nih. Baik, ini masih ada pertanyaan kah? Sepertinya sudah. Ada yang ingin bertanya kembali? Kalau tidak nih, kita akan beranjak ke kesimpulan. Oke. Kesimpulan dari saya nih. Kesimpulan dari saya dulu sebentar, lalu nanti closing speech dari Kak Yuni ya. Boleh. Baik, jadi kesimpulan yang saya dapatkan di sini untuk homeschooling atau home education yang diterapkan oleh Kak Yuni ini memang sangat sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing anak ya Kak ya, terutama untuk pendidikan inklusinya karena tidak semua anak bisa mengikuti
pembelajaran yang reguler gitu ibaratnya. Karena ada beberapa yang butuh perhatian khusus, penanganan khusus, atau bahkan harus tidak bisa dalam satu kelompok besar seperti itu. Lalu untuk metode yang dipakai ini sekarang adalah homeschoolingnya majemuk, kemudian dan semuanya dilibatkan ya. Majemuk ini terdiri atas beberapa orang tua, lalu melibatkan juga anaknya juga ditanya, orang tuanya juga pasti dilibatkan. Seperti itu, lalu nanti ada laporannya lagi ke orang tuanya. Kemudian untuk tadi pertanyaan untuk yang kesabaran orang tua juga ini sangat mengena nih untuk ibu-ibu yang katanya kesabarannya setipis tisu ya, terutama saya juga. Jadi kita bisa manage bahwa kalau misalnya kita marah atau kita sedang emosi, tidak sabar, itu harus memberi batasan kepada anak bahwa ibu sedang marah, nanti akan kalau marah akan diam, kemudian anak bisa berbuat seperti apa, entah nanti dia bisa minta maaf atau menyadari dulu kesalahannya, seperti itu ya Bun ya. Ya, benar. Kemudian untuk pendidikan inklusi juga terbuka dari orang tua itu sangat penting, terutama untuk hal-hal yang tingkatnya sudah sedang ke berat, karena memang butuh dari penanganan terapi seperti itu ya Bu. Jadi memang kembali lagi nih sesuai kebutuhan anak dan kebutuhan dari orang tuanya. Untuk homeschooling itu memang pilihan, dan pastikan juga sudah ada di bawah naungan dari PKBM agar bisa mengikuti dari kesetaraan masing-masing paketnya. Seperti itu kesimpulan dari saya. Monggo closing speech dari pemateri kita, saya persilakan nih Kak Yuni. Oke, pada intinya homeschooling bukan pilihan mudah, karena banyak hal yang harus dipertaruhkan, kemudian harus bijak dalam menentukan keputusan untuk homeschooling, karena dampaknya bukan hanya di anak, tapi bukan di anak dalam waktu sementara, tapi seterusnya. Dan satu hal yang sebagai ungkapan dalam ini saya, bahwa homeschooling itu bukan berarti orang yang memilih homeschooling adalah orang yang sudah merasa pintar sendiri. Tidak, itu hanya alternatif dari ketika ketika ada banyak hal yang tidak bisa didapatkan di sebuah pendidikan formal, karena kita nggak bisa ngatur, nggak bisa saya maunya anak saya begini, sekolah harusnya ini, nggak bisa, karena itu udah ada sistem dan kita harus menghormati sistem, menghargai sistem. Maka ketika menjadikan homeschooling sebuah pilihan, ya dengan segala macam konsekuensinya, artinya ya bijak lah, intinya itu. Mungkin itu aja Kak. Semoga sharingnya bisa sedikit mencerahkan dari homeschooling. Mudah-mudahan tidak ada unsur propaganda ya di dalamnya, insya Allah tidak, karena memang tidak, itu alternatif saja, jalan keluar terakhir ketika kita mentok di beberapa hal yang terkait dengan sistem. Dah, kita nggak boleh nentang, dah gitu aja. Mungkin itu aja dari saya untuk share tentang homeschooling dan pendidikan inklusif. Terima kasih banyak atas kesempatannya, agak lega ketika menyampaikan ini. Bahwa ya homeschooling itu baik kok, bukan bentuk pembangkangan, insya Allah. Seperti itu. Terima kasih dari saya. Ya. Terima kasih Kak Yuni, insya Allah pesannya tersampaikan bahwa memang homeschooling itu memang pilihan kita terbaik untuk anak, bukan untuk propaganda ataupun untuk pembangkangan. Ya, itu hanya solusi lain agar kita tidak menyalahi sistem dan kita mengikuti sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Terima kasih sekali Kak Yuni untuk kehadirannya dan berbagi ilmunya dengan kami. Kami juga semoga bermanfaat dan menjadi alma jariah untuk kita bersama ya Kak ya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, untuk selanjutnya, alhamdulillah webinar pagi ini sudah selesai. Terima kasih atas kehadirannya, kesempatannya, dan kerjasamanya untuk ibu semuanya. Dan mohon maaf atas kekurangan kami. Saya tutup dengan pantun ya Bu ya.
Sungguh indah Pulau Sumatera, Kalimantan, pulau yang asri. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Saya kembalikan kepada Kak Ayu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh berikan tepuk tangan dulu ya untuk kita semua. Memberikan reaction, saya kasih love deh. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kita foto dulu ya. Baik. Sebentar. Kok cekat? Sebentar, masih putar-putar. Kenapa ini? Suara saya masih bisa terdengar. Masih, Ayu. Masih terdengar, Kak Sri. Tiba-tiba di layar saya ini hilang tampilan Zoom-nya. Kenapa ini? Sebentar ya.